Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di kesempatan pagi hari ini, saudaraku, kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya setiap benih kebenaran firman Tuhan itu akan bertumbuh, berbuah di setiap hati kita yang mendengar dengan kerinduan dan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, kita kesempatan ini akan belajar bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat ke-44. Firman Tuhan berkata, "Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa?" Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pertanyaan Tuhan Yesus tersebut dapat kita menyimpulkan bahwa seseorang tidak menjadi orang percaya atau seseorang tidak bisa menjadi kepercayaan Tuhan kalau dia masih mencari nilai diri dari manusia, mencari penghormatan dari manusia, mencari pujian dari manusia. Ada banyak orang percaya gereja Tuhan hari-hari ini yang terfokus kepada hal ini, saudara. Banyak orang mencari penilaian dari manusia, mencari hormat dari manusia. Karena saudaraku, selama orang masih mencari penghormatan dari manusia, nilai diri dari manusia, maka mereka tidak bisa menjadikan Tuhan kekayaan mereka. Mereka tidak akan bisa menjadikan Tuhan harta dalam hidup mereka. Karena mereka, saudaraku, tidak berusaha untuk menjadi bernilai di hadapan Tuhan. Kita, saudaraku, bernilai bukan dari apa yang kita kenakan, bukan dari apa yang secara lahiriah kita kenakan, aksesoris duniawi, atau baju tren yang kita pakai, nilai sepatu, nilai jam tangan, atau gelang emas yang kita pakai. Bukan dari situ nilai kita, atau dari jabatan, dari harta yang kita miliki. Bukan dari situ nilai kita. Kita bernilai karena ada nilai kekekalan dalam hidup kita. Ada Kristus dalam hidup kita. Ada manusia batinnya yang harus kita garap. Ada manusia batinnya yang harus kita perbaharui. Ada manusia batinnya kita ini yang harus kita bentuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu yang paling penting dalam kehidupan ini, saudara. Oleh sebab itu, orang percaya yang benar, saudaraku, adalah mereka yang berusaha menjadi bernilai di hadapan Tuhan dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan adalah orang-orang yang tidak lagi mempersoalkan harga dirinya di hadapan Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana seseorang memandang dirinya berharga, seperti apa kita memandang diri kita ini berharga. Ukuran apa yang kita pakai, yang kita gunakan untuk menghargai diri kita. Nah, biasanya, saudaraku, harga atau nilai diri seseorang, dia mengukurnya dengan banyak ukuran yang dikenakan. Dari atribut-atribut yang dia kenakan. Dari penampilan menarik, dari gelar, dari pangkat, dari jabatan, kedudukan tinggi, terhormat, berlimpah harta kekayaan, dan lain sebagainya. Banyak orang memandang hal ini, saudaraku, merupakan atribut yang membawa mereka ini bernilai di hadapan orang yang lain. Dan cara penilaian orang terhadap mereka itu juga lain. Itu juga berbeda.
Dan banyak di antara orang percaya hari-hari ini, saudaraku, tidak memahami ini, tidak mengerti ini. Gereja Tuhan, orang percaya ikut-ikutan memberi penilaian seperti itu. Ketika orang kaya dapat penghormatan yang khusus ketika dia ada di gereja, duduk paling depan, diberikan pelayanan khusus. Tetapi kalau orang miskin, orang tidak punya harta, terserah dia duduk di mana, tidak diperhatikan. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kita harus memperhatikan orang-orang yang susah. Kita memperhatikan orang-orang yang lemah. Kita harus memperhatikan orang-orang yang tidak berdaya. Anak-anak yatim piatu, kepada mereka lah kita harus perhatikan. Kepada mereka lah perasaan hati Bapa ada. Kenapa dunia hari-hari ini lebih memberi nilai kepada hal-hal lahiriah, hal-hal materi? Sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita ubah cara pandang kita. Mari kita ubah cara berpikir kita. Nilai apa yang kita berikan kepada sesama kita hari-hari ini? Atau nilai apa yang kita berikan kepada diri kita hari-hari ini? Nah, saudaraku, hal ini bisa kita benarkan jika dipandang dari sudut manusia. Sebab memang manusia memandang nilai dirinya dan orang lain ini berdasarkan ukuran lahiriah tersebut. Tapi kalau kita belajar, dan mari kita belajar cara pandang Tuhan menilai manusia, cara pandang Tuhan menghargai kita. Karena keberhargaan kita di mata Tuhan sama sekali tidak diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut. Sama sekali, saudaraku, bukan lahiriah yang Tuhan hargai. Bukan lahiriah yang Tuhan nilai tinggi dalam hidup kita. Tapi dari kualitas manusia batiniah kita. Karena untuk itulah, saudaraku, kita ditebus oleh darah Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan karena berapa hartamu. Kau punya harta kekayaan sebanyak apa. Itu bukan itu. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini untuk menebus kita. Tuhan Yesus menebus kita bukan karena berapa tinggi jabatanmu. Tuhan Yesus menebus kita bukan berapa cantik, bukan seberapa ganteng kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita sadari bagian ini. Yohanes 5 ini merupakan sebuah peringatan Tuhan Yesus kepada kita. Tamparan bagi kita di hari-hari akhir zaman ini. Yohanes 5 ayat 44, bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Jadi gereja diajar oleh Tuhan untuk fokus mencari hormat dari Allah. Haleluya. Mencari nilai dari Tuhan. Karena kita mengabdi kepada Tuhan. Jangan cari nilai kepada hal-hal yang fana, hal-hal lahiriah, hal-hal sementara, hal-hal yang akan binasa, hal-hal yang akan lenyap. Tapi mari saudaraku, kita mencari hormat, mencari nilai, harga diri dari Dia pemilik kehidupan kita, yang di dalamnya kita mengukir kualitas tertinggi dalam kehidupan manusia batiniah kita. Karena kita terus berupaya untuk membenahi manusia batiniah kita, manusia rohani kita. Kita harus prioritaskan untuk terus dibenahi, diperbaiki dari hari ke hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau fokusmu hari ini, kalau hargamu diletakkan kepada nilai-nilai lahiriah, pangkat, jabatan, harta kekayaan dunia,
Mari ubah pola pikirmu, ubah cara pandangmu. Engkau mulai tersesat di belantara dunia yang fana ini. Dan jika kita tidak berubah dengan cara pandang ini, kita akan binasa untuk selama-lamanya. Ubah cara pandang kita, ubah pola pikir yang salah itu. Mari kita mencari hormat datang dari Allah yang esa. Haleluya. Kiranya Roh Kudus menolong Bapak Ibu kita sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.